Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Selasa, 8 Desember 2020, kita bersama merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda. Sebelum kita lebih lanjut mendalami tema ini, seperti biasanya kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini ketika kita merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda, gereja menyuguhkan bacaan kitab suci ketika Yesus dikandung tanpa noda. Ya, karena kita tidak mendapat dalam bacaan kitab suci di mana Maria dikandung tanpa noda. Namun, hal yang menarik untuk kita renungkan adalah bagaimana Maria yang waktu itu masih remaja, mungkin kisaran usia 13, 14, 15 tahun, mampu menjawab tawaran Allah dengan jawaban, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Memang secara rohani kita bisa mengatakan bahwa Maria sudah dewasa secara rohani, secara spiritual. Maria sudah dipersiapkan oleh Tuhan karena dia akan menjadi Bunda Penebus. Karena dia menjadi Bunda Penebus, tidak mungkin Allah berlaku sembarangan. Pasti Allah menyiapkan dengan tepat, sesuatu dengan sangat baik. Nah, terlepas dari itu, Bunda Maria boleh dikatakan adalah jawaban nyata bagi Israel setelah mereka menantikan begitu lama Sang Penyelamat itu. Bahwa sekian ratus tahun atau bahkan ribu, ketika janji akan adanya penyelamat itu disampaikan kepada umat Israel, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa dari keturunan Isai akan muncul ini. Sekarang janji itu mulai nyata, mulai terwujud. Karena Sang Penebus tidak akan lahir kalau tidak ada perempuan terpilih. Allah tidak hanya mengambil siapa saja yang Dia mau, tidak. Allah mempersiapkan. Kita nggak boleh protes. Kenapa yang dipilih Bunda Maria? Kenapa bukan yang lain? Pertama, ya, itu hak prerogatif Tuhan. Memang Tuhan bisa memilih siapa saja, tetapi Dia tidak memilih sembarangan. Allah mempersiapkan dari awal. Allah merencanakan segala sesuatu. Dia tidak mau sembarangan. Nah, saudari dan saudara terkasih, terkadang
hal-hal begini ini menjadi sulit bagi kita, menjadi berat untuk kita mengerti. Tetapi Santa Teresa Lisieux yang menjadi teman perjalanan kita sepanjang masa Advent ini, dan karena perayaan Maria dikandung tanpa noda juga berada dalam masa Advent, maka Teresa Lisieux pun mendampingi kita untuk mengerti. Nah, dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, jadi dalam versi saya selalu saya sebutkan halaman, tapi itu merujuk pada halaman edisi bahasa Inggris. Jadi A Story of a Soul, Kisah Satu Jiwa, manuskrip C bab 10. Jadi dalam buku saya halaman 210. Santa Teresa mengutip kata-kata Bunda Maria untuk dia pakai sendiri untuk mengungkapkan bagaimana dia mengalami kasih Allah, bagaimana dia menerima dan memahaminya. Jadi di sini dikisahkan dia sedang bercerita kepada pimpinannya. Jadi kepada Ibu Priorin, dia selalu pakai kata ibu begitu ya. Nah, pada paragraf pertama halaman itu dia mengatakan begini. Tidakkah engkau tahu, bundaku, untuk mengatakan kepadamu suatu hari bahwa Tuhan telah mencerahkan jiwaku, dan dia ini Tuhan ya, Tuhan telah memberi aku begitu banyak pengalaman-pengalaman indah selama sepanjang tahun. Oh Bunda, aku terlalu kecil untuk memahami sesuatu yang begitu indah saat ini. Aku begitu kecil untuk merumuskan kata-kata yang indah, agar kamu percaya bahwa aku sekarang memiliki banyak kerendahan hati. Aku lebih memilih untuk setuju dengan kata-kata sederhana bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan pekerjaan yang besar di dalam jiwa Bunda kita yang tercinta. Dan sesuatu yang sangat besar akan ditunjukkan di dalam kerendahan hati, dalam kekecilan, di dalam keunggulannya. Nah, di sini Santa Teresa Lisieux mengutip kata-kata Bunda Maria sendiri ketika dia memuji Allah, bagaimana dia yang lemah ini telah diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan akan melakukan pekerjaan besar melalui dia yang sederhana. Santa Teresa Lisieux sendiri mengalami bahwa dia tidak ada apa-apanya. Namun dia yang kecil itu telah diberi karunia yang begitu besar oleh Tuhan sepanjang tahun. Nah, para saudara yang terkasih, kita tak ada bedanya dengan Santa Teresa Lisieux. Kita juga bisa meminjam ungkapan Bunda Maria. Kita juga bisa meneladan dia, bagaimana kita yang kecil ini, bahkan sangat kecil, karena Bunda Maria yang begitu luhur, yang dipilih Allah saja, mengatakan dia ini sangat kecil. Aku ini nggak berarti, apalagi kita yang penuh dosa ini. Bunda Maria yang dikandung tanpa noda pun bisa berserah di hadapan Allah dengan mengatakan, aku sangat kecil. Apalagi kita jauh lebih kecil. Tapi kita pun diberi oleh rahmat oleh Allah berlimpah-limpah. Kita diberi berkat oleh Tuhan berlipat-lipat. Setiap tahun, sepanjang hari, sepanjang masa. Tapi kerap kali kita lupa. Lupa bersyukur, lupa berterima kasih, lupa mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang kita terima. Maka sekali lagi meminjam kata-kata Santa Teresa Lisieux untuk menerima, untuk mengakui dan berserah. Dan kemudian adalah bersama-sama
bersama Bunda Maria, bersama Santa Teresa Lisieux, kita bisa berkata, "Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba-Mu, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu." Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.